Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak kami sekalian, hari ini pertemuan kita membahas bidang studi Bahasa Indonesia semester ganjil untuk kelas 12. Ini adalah pertemuan yang kedua. Baik, bagaimana kami sekarang? Sehat kan hari ini? Ya, harapan saya kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk menerima pelajaran dari saya. Saya juga yakin Anda juga merasa siap untuk itu. Karena pertemuan kita tidak lain adalah untuk membahas hal-hal baru yang menjadi tujuan kita adalah bagaimana kompetensi kita semakin meningkat. Saya kira begitu. Hidup harus berpemikiran seperti itu. Jadi pertambahan usia kita harus bertambah, harus diikuti dengan pertambahan kompetensi. Karena bagaimanapun hidup ini semakin banyak tantangan. Baik anak-anak kami sekalian, pada pertemuan pertama kemarin kita membahas judul menulis surat lamaran pekerjaan. Dan pada pertemuan pertama kemarin ada dua indikator yang saya sampaikan kepada kamu. Yang pertama adalah definisi atau pengertian surat lamaran pekerjaan. Yang kedua adalah membahas jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Baik, hari ini saya akan membahas satu indikator, yaitu bahasa surat lamaran pekerjaan. Anak-anak kami sekalian, surat lamaran pekerjaan adalah surat, pada prinsipnya adalah surat pribadi. Tapi karena ditujukan kepada instansi atau kantor atau jabatan tertentu, atau dengan lain surat itu dibaca oleh pihak lain, maka surat lamaran pekerjaan harus mempergunakan bahasa-bahasa yang diketahui oleh orang banyak. Ketersampaian maksud dan tujuan dari surat lamaran pekerjaan sangat erat kaitannya dengan penggunaan bahasa. Oleh karena itu, ini harus kita pelajari dan ini harus kita terapkan. Ya, surat lamaran pekerjaan yang kita buat harus menggunakan bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, yang bagaimana bahasa yang harus dipergunakan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Di antaranya satu, menggunakan bentuk surat yang standar. Ya, menggunakan bentuk surat yang standar. Ya, ke depan akan kita bahas ini bagaimana bentuk surat yang standar. Ya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar. Yang benar adalah yang mengikuti aturan. Yang baik yang diakui oleh kebanyakan orang. Ya, yang terkait dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Di antaranya adalah bahasa yang sopan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Ini tadi sudah saya sebutkan sepintas. Menggunakan kata-kata yang sopan. Jadi dalam hal ini gunakanlah bahasa-bahasa ya yang memiliki norma-norma yang diakui oleh masyarakat kita. Kemudian keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas. Apa maksud surat kita? Kemudian singkat, padat. Singkat, padat. Jadi nggak perlu bertele-tele. Informatif. Artinya, ya, dapat dimengerti, dapat dengan mudah dipahami. Maksud surat kita apa? Dan tepat sasarannya. Nah, untuk kata tepat sasaran ini anak kami sekalian, ketika kita memohon melalui surat lamaran pekerjaan, kita tidak perlu ya merendahkan diri. Nah, gitu. Tidak perlu merendahkan diri, sehingga ya tepat sasaran. Kemudian yang kelima, tulisan bersih, mudah dibaca dan sesuai dengan kaidah ejaan. Kaidah ejaan yang pernah kita kenal adalah EYD, ejaan yang disempurnakan. Kemudian yang keenam, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat seperti penulisan
unsur hal, tempat, tanggal, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Itulah ya anak-anak kami sekalian, unsur bahasa yang harus ada dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Sekali lagi anak-anak kami sekalian, surat lamaran pekerjaan adalah surat yang ditujukan kepada pihak lain. Oleh karenanya, gunakanlah bahasa-bahasa yang diketahui oleh orang lain. Sebagai contoh, penulisan-penulisan yang belakangan ini terjadi, misalnya menuliskan kata berjalan-jalan. Nah, ini ditulis dengan berjalan pakai angka 2 kali. Nah, ini nggak standar, bahasa yang tidak standar, bahasa yang tidak baku. Ini tidak boleh dipergunakan. Ya, nah, saya kira itu diantaranya hal-hal ya mengenai bahasa yang harus dipergunakan. Ingat ya anak-anak kami sekalian, menulis surat lamaran pekerjaan berarti memohon. Nah, ketika kita mohon, gunakanlah bahasa yang baik dan yang benar dan punya ukuran-ukuran tertentu. Saya kira untuk pertemuan kali ini itu saja ya anak-anak kami sekalian. Ingat, kemarin dalam pertemuan pertama saya minta ada satu tugas, yaitu menulis surat lamaran pekerjaan ya dari sebuah instansi yaitu PT Sopindo, dari surat lamaran pekerjaan yang tidak berdasarkan iklan atau pengumuman. Silakan nanti sebelum kita akhiri, sebelum kita berpisah dalam acara ini, silakan tugasnya dikumpulkan. Baik, saya kira itu saja untuk pertemuan kali hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.